Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ajbek Bakar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Yang pastinya kalian tetap semangat selalu ya di dalam melaksanakan aktivitas kalian pada pagi hari, aktivitas pada sore hari, dan berbagai aktivitas pada malam hari. Lancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kita kali ini kita akan pergi ke sebuah tempat dan tempatnya itu cukup jauh. Jadi akses jalan menuju ke tempat wisata tersebut teman-teman cukup jauh dan kita melewati beberapa daerah ya teman-teman ya. Mulai dari Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Padang. Bukan Kabupaten Padang, tapi Kota Padang ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, kenapa Kota Padang sendiri dibilang Kota Padang, kenapa tidak kabupaten ya teman-teman ya? Sedangkan yang berada di Provinsi Sumatera Barat sendiri itu kabupaten-kabupaten yang paling banyak ya teman-teman ya. Nah, begini teman-teman, Kota Padang sendiri teman-teman, itu merupakan kota yang paling terbesar di Provinsi Sumatera Barat teman-teman. Nah teman-teman, dan di Padang sendiri ya teman-teman ya, banyak berbagai macam makan ciri khas orang Sumatera Barat ya teman-teman ya. Dan kebanyakan orang tuh tahu dengan nasi Padang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencoba atau yang udah pernah merasakan ya teman-teman ya, bagaimana rasa dari masakan khas Padang, itu adalah masakan rendang ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lagi berada di dekat bypass ya teman-teman ya. Dan ini tuh jalan dari kampus Yunan ya teman-teman. Dan kita saatnya menuju ke jalan bypass untuk mengambil arah ke pesisir selatan ya teman-teman ya. Bayangkan ya teman-teman ya, di saat kita lagi enak-enak kenceng ya teman-teman ya, tiba-tiba ada bapak-bapak teman-teman. soalnya gimana? Aku lagi kencang ya teman-teman ya. Kira-kira lari 80 lumayan sih kalau ninja ya teman-teman. Ninja tuh kalau lari 70 udah kencang banget ya teman-teman. Sekarang kita udah berada di bypass ya teman-teman, dan saatnya kita menuju ke pelabuhan ya teman-teman. Soalnya di sini tuh ada dua pelabuhan. Yang pertama tuh pelabuhan Teluk Bayur yang berada di Padang teman-teman, dan satunya lagi pelabuhan Bungus ya teman-teman ya, yang berada di arah jalan ke pesisir selatan ya teman-teman ya. Bisa melihat ya teman-teman ya, yang bagian sebelah kanan kita itu ya teman, adalah karet ya teman-teman ya, dan itu yang putih-putih itu yang kalian lihat itu adalah karet yang sedang digantung ya teman-teman. Sisi kiri kanan itu mobil proyek yang berada di jalan bypass ya teman-teman ya. Nah di sebelah kanan kita ya teman-teman ya, ada mobil yang lagi rusak ya teman-teman ya. Untuk menuju ke wisata tersebut teman-teman sekitaran 2 jam atau 1 jam lah ya teman-teman ya, tergantung kecepatan kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah mau nyampe di pelabuhan ya teman-teman ya, dan di depan sana ada gedung warna hijau. Itu adalah gerbang untuk masuk ke pelabuhan Teluk Bayur ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat ada gerbang itu yang di depan sana yang ada peringatan itu ya. Teman-teman bisa melihat sendiri, itulah yang gerbang pelabuhan ya teman-teman ya. Sekarang kita mengambil arah ke belok ke kiri karena kita menuju ke arah pesisir selatan ya teman-teman. Dan kita sudah nyampe di pasar ya teman-teman ya. Di sini tuh adalah sebuah pasar, dan pasarnya itu hari Rabu ya teman-teman ya. Dan pasarnya itu cukup ramai ya teman-teman. Pasan dengan berselisihnya mobil-mobil gede ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di ujung sana tuh perjalanannya tuh kecil juga ya teman-teman, karena kita melewati bukit, dan teman-teman bisa melihat bukit yang di atas itu ya teman-teman. Dan kita akan melihat beberapa suasana ya teman-teman ya. Di bagian sisi kanan kita nanti kita bisa melihat keindahan dari laut ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa juga menikmati, dan laut ini adalah laut lepas ya teman-teman. Kemanapun teman-teman pergi, luar negeri pun bisa ya teman-teman ya. Nah, dan teman-teman bisa menyaksikan ya teman-teman ya, di bagian sisi kiri kita nanti ya teman-teman bisa melihat berbagai tahanan ya, tahanan korupsi ya teman-teman ya. Banyak sekali ya teman-teman ya, monyet-monyet yang berkeliaran yang lagi minta makan ya teman-teman. Mau berbagai variasi ya teman-teman ya, ada yang lagi makan kerupuk, ada lagi yang memakan
pokoknya makanan ya teman-teman yang diberikan oleh pengendara-pengendara ya teman-teman ya. Lucunya lagi ya teman-teman bisa melihat ya yang di atas mobil nanti ada monyet yang lagi duduk bersantai ya teman-teman, berjemur. Pergi sekarang juga. Kalau lo nggak pergi, gue yang pergi. Di sini tuh juga banyak monyet ya teman-teman yang berkeliaran di tepi jalan, sama kayak di Sitinjau Lawik ya teman-teman. Cara juga ya teman-teman, monyet yang berulah mengejar pengendara ya teman-teman ya, seperti di gambar di atas. Itu yang viral ya teman-teman ya, karena di kejadiannya itu di Sitinjau Lawik ya teman-teman, yang gede mengejar orang yang lagi ngendara ya teman-teman ya. Orang tuh sempat terkejut juga ya teman-teman melihat monyet seperti itu. Yang satu lagi ya teman-teman ya, di Silayang ya, itu tuh banyak ya teman-teman monyet-monyet yang berkeliaran di pinggir-pinggir jalan. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya teman-teman, dan share. Teman-teman jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi ya teman-teman, biar channel ini bisa berkembang ya, agar tidak ketinggalan video update terbaru dari Aju Backpacker. Dan sekarang kita mau nyampe di pelabuhan ya teman-teman. Ini pelabuhan yang satu lagi, pelabuhan perikanan Bungus. Dan di situ adalah pelabuhan tempat nelayan-nelayan ya teman-teman ya, pelabuhan perikanan. Dan buat ataupun kita traveling, ataupun kita ngevlog, kita tuh mencari makanan ya, atau makanan khas Padang. Anehnya lagi ya teman-teman ya, pengendara sikus kopi ini pelan lagi itu kalau motong. Jadi aku tuh agak ragu-ragu gitu ya kan, lihat nih, macam mana lah dia bawa motor, aku nggak tahu juga aku. Ya udahlah, aku mau motong, tapi dia itu grogi dia. Kalau bisa masuk, katanya nggak masuk dia kan. Ya udah, aku yang masuk. Aneh-aneh aja ya teman-teman ya, pengendara-pengendara yang mungkin pro player sama no player ya. Udah kayak main PUBG aja ya, pakai pro player. Tapi janganlah, kita tuh sama ya. Kita tuh tidak boleh sombong ya kan. Ya enggak, gue aja yang udah punya ninja, gue nggak sombong. Nah, kita tuh tidak boleh sombong, karena apa? Di atas kita masih ada orang yang di atas kita lagi teman-teman. Begitu keadaan itu, ngapain kita langsung mau sombong kan? Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk ke persimpangannya Pantai Karolin ya teman-teman. Dan Pantai Karolin sendiri ya teman-teman sudah masuk ke bagian satuan dari pantai-pantai yang berada di kawasan mandi ya teman-teman. Dan kawasan mandinya itu berada di ujung sana lagi ya teman-teman ya. Nanti sehabis PT Pertamina di ujung sana, kita berbelok ke kanan ya teman-teman. Nope. Nah teman-teman, sehabis ini ya teman-teman ya, sehabis tempat ini kita nanti jumpa dengan PT Pertamina. Nah, yang di depan sana ya teman-teman ya, ada deretan mobil Pertamina ya. Yang di samping kiri kita ini adalah PT Pertamina ya teman-teman. PT yang terletak di arah jalan ke pesisir selatan ya teman-teman. Minyak-minyak yang berada di Pertamina dibawa tuh dari sini ya teman-teman, yang bagian Sumatera Barat. Nah teman-teman, yang di depan sana itu persimpangan ya teman-teman ya, yang kita menuju ke kawasan mandi ya teman-teman ya. Kalau lurus bisa juga ya teman-teman, masuk bagian ujungnya lagi, kita nyampe di gerbang. Nanti ada tulisan seperti ini ya teman-teman. Ini ketika siang ya, ketika malamnya seperti ini ya teman-teman. Indah sekali ya teman-teman, dihiasi dengan lampu-lampu. Sekarang kita nurunin gas sedikit karena kebanyakan lembu yang berkeliaran ya, sehingga kita tidak dapat kencang. Dan teman-teman bisa melihat ada berapa banyak lembu yang berkeliaran ya.
Nah, dan kita ini sudah berada di atau sudah masuk ke area perkampungan yang sudah banyak penduduk ya teman-teman, sampai ke ujung sana, dan nanti kita akan berbelok ke arah ke kiri sesuai dengan perintah Google Maps ya teman-teman. Dan di sini juga ada Pertasop Pertamina kecil ya. Inilah gerbang sebelum masuk ke area Puncak Paku ya. Dan Puncak Pakunya lagi adalah sekitaran 10 menit atau enggak 11 menit, 20 menit. Nah, itu paling lama ya teman-teman ya. Sekarang kita ngantri dulu dan kita akan melewatkan mobil Innova ini dulu ya, baru kita lewat. Oke, teman-temanku sekalian atau teman-temanku semua, teman-teman jika lo melewati dari arah persimpangan Pertamina itu ya, teman-teman akan ketemu persimpangan 3 dan teman-teman mengambil arah ke kiri ya, jangan ke kanan. Jika lo teman-teman ingin melewati ke atau menelusuri ke tempat wisata Puncak Paku ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau kesini, teman-teman selalu berhati-hati dengan adanya lumpur atau tanah liat yang berada di jalan, karena tanah itu basah dan akan mengakibatkan licin dan membuat kita jatuh ya. Buat yang pergi ke wisata ini ya teman-teman itu tidak akan merasakan rugi atas nama rugi ya. Ingat, berapapun kehabisan minyak motor atau BBM motor teman-teman tuh tidak akan merasa rugi. Karena apa? Pemandangan yang akan kita lihat itu banyak sekali teman-teman. Yuhu. Dan akhirnya kita akan nyampe juga ya teman-teman ya, melihat suasana laut yang berwarna biru. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Teman-teman bisa melihat ya, seperti ini ya, ini baru awal dan kita akan menuju ke arah ujung sananya ya teman-teman ya, ke arah Puncak Paku. Rasa penat yang kita rasakan ya teman-teman ya akan terbalas dengan kenikmatan dan keindahan alam seperti ini ya teman-teman. Hati pun sangat bahagia sekali karena dengan jarak waktu yang cukup lama untuk ke tempat wisata yang ini ya teman-teman. Karena dari Batu Sangkar atau Tanah Datar sendiri ya sekitaran 6 jam kalau bersama mobil, 4 jam 5 jam lah kalau bersama motor. Lihat orangnya yang bawa motor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita jumpa dengan anak-anak motor ya teman-teman. Ada yang memakai bermacam-macam lah motor. Ada yang memakai Moge ya, Hayabusa 600 cc. Ada yang memakai Ninja, ada juga yang memakai, pokoknya cukup ya teman-teman ya, dari Suzuki, Honda, dan Kawasaki dan Yamaha. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it.
it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find Hiking, dia hiking ya teman-teman. Kalau berkemah itu camping namanya ya. Emang teman-teman dulu pernah ikut pramuka dulu nggak? Yuk kita kasih semangat dulu buat adik-adik kita yang lagi duduk di sini ya teman-teman ya. Wah, ternyata dia semangat. Dan di sini tuh ada satu SMP ya teman-teman. SD, tak SMP, SD. Di sini satu aku jumpa dari awal tuh cuman satu ini ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan hampir nyampe di Puncak Paku ya. Puncak Pakunya itu di depan sana ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk dari Puncak Paku sendiri ya teman-teman ya. Oke, kita akan mengeksplor dan nantinya kita akan meluangkan waktu sebanyak-banyak mungkin pas ketika liburan ya teman-teman ya. Liburan. Sekarang kita waktunya singkat, jadi kita eksplornya nyampe di sini dulu dan kita tidak dapat nyebrang pulau. Dan teman-teman bisa melihat teman-teman, oh my god, teman-teman bisa melihat bagaimana cantik atau indahnya tempat di ini. Wow, selamat datang di Puncak Paku. Yo, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan ikutin terus perjalanan Aju Backpacker dan silakan komen Aju Backpacker. Slide ya. Buat teman-teman jangan lupa ikutin terus perjalanan Aju Backpacker dan komen ya. Kira-kira Aju Backpacker kemana lagi ya? Oke, sekian dulu video dari Aju Backpacker. Aju Backpacker. Ya begitu. Aju Backpacker. Silakan komen ya. Kira-kira kita mau ngapain? Makan nasi padang, traveling, explore, atau vlog harian ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.